Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang menarik di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-14, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saya akan membacakan hadisnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslim, tidak dihalalkan darah seorang muslim. Bisa kita lihat di sini ketika Rasulullah SAW beliau menjelaskan tidak dihalalkan sama sekali untuk menumpahkan darah saudara kita sesama muslim, karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin atau telah memberikan keamanan bagi nyawa-nyawa yang dimiliki oleh setiap insan. Bahkan di antara maqasidus syariah, bagaimana Imam Syatibi rahimahullah, beliau telah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan nyawa. Sehingga nyawa begitu mahal sekali, tidak diperbolehkan sama sekali bagi kita untuk menumpahkan darah sesama muslim ataupun bahkan orang-orang yang lainnya, tidak diperbolehkan sama sekali bagi kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menumpahkan darah sesama muslim ataupun manusia yang lainnya, karena memang hal ini merupakan hal yang betul-betul urgen, hal yang betul-betul darurah untuk kita jaga, hal yang betul-betul diharuskan di dalam agama kita untuk kita jaga dan pelihara. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan agama Islam, telah menjadikan syariat Islam ini kepada umat, kepada pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nyawa merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Jangan sampai begitu banyak orang melayang nyawanya, hilang nyawanya dengan cara yang mungkin karena hal-hal yang sepele tiba-tiba nyawa melayang, mungkin karena hal-hal yang kecil saya tiba-tiba nyawa saudara kita hilang, direnggut nyawanya oleh orang lain, wal'iyadu billah. Sehingga Rasulullah SAW di sini beliau telah memberikan sebuah statement yang mana apabila kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di sini, berarti kita telah melakukan sebuah kabirah min kabairiz dzunub. Kita telah melakukan sebuah dosa yang besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Di antaranya adalah ketika kita membunuh saudara kita, saudara sesama muslim. Kita pernah mendengar bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir pada saat itu, di mana memang ketika Rasulullah SAW beliau mengajak kepada penduduk sebuah negeri, mengajak kepada orang-orang yang berada di Jazirah Arab untuk memeluk agama Islam, ada yang memang menerima ajakan tersebut, dan bahkan banyak pula di antara mereka yang menolak secara terang-terangan, bahkan menantang kepada Rasulullah SAW untuk berperang. Maka mungkin kita pernah mendengar bagaimana terjadi peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam
kejadian pada saat itu, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadilah peperangan. Entah itu ghazwa ataupun peperangan-peperangan yang lainnya. Entah itu peperangan yang diikuti Nabi ataupun peperangan yang tidak diikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Islam pada saat itu menyerang musuh, kemudian ada cerita bagaimana dua orang sahabat radhiyallahu anhuma pada saat itu, mereka berdua berhasil akan membunuh pada saat itu seorang kafir, seorang musuh Allah Subhanahu wa taala, karena memang posisinya, kondisinya dia sudah tersudutkan, sudah terpojokkan, tidak ada jalan lain kecuali pada saat itu dia akan terbunuh. Maka yang dia lakukan adalah dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada saat itu dia langsung mengatakan dua kalimat syahadat, menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan kita ketahui bersama bahwa apabila orang non-muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, otomatis syarat utama yang harus ia lakukan pada saat itu adalah harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kondisinya dia sedang terjepit, dia sedang tersudutkan ketika terjadi peperangan. Karena memang pada saat itu dia tidak bisa membela diri sama sekali, akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang dilakukan oleh sahabat ini, yang ada di pikiran sahabat tersebut, dia ini pasti mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk karena melindungi dirinya saja. Dia tidak ingin masuk ke dalam agama Islam, memang betul-betul menerima apa yang telah terdapat di dalam agama kita. Dia tidak secara sukarela menyerahkan dirinya masuk ke dalam agama Islam, tidak betul-betul mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tapi dia mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat itu sebagai pembelaan saja agar nyawanya tidak melayang. Maka langsung tidak lama kemudian sahabat tersebut langsung mengambil keputusan untuk tetap membunuh musuh tersebut walaupun dia pada saat itu dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya kejadian ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut itu disalahkan betul oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW mengatakan kurang lebih yang maknanya, engkau telah membunuhnya. Kenapa engkau melakukan hal itu padahal dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat? Dia telah masuk ke dalam agama Islam, dia telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan ilahnya dan aku merupakan nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini merupakan sebuah hal yang memukul atau menampar apa yang telah dilakukan oleh sahabat itu. Mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu hal yang benar, tapi tidak. Hal ini justru dibantah secara tegas, disalahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Orang tersebut sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka hal ini pula yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum, sehingga mereka rela untuk tidak meninggal di dalam kota Madinah. Mereka menyebar ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ataupun wilayah-wilayah yang lainnya, ke berbagai penjuru dunia, agar manusia pada saat itu mau untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat, agar mereka pada saat itu mau masuk ke dalam agama Islam, sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan apabila umat manusia, apabila orang-orang sudah menyatakan diri, sudah menyatakan masuk ke dalam agama Islam, maka darahnya diharamkan untuk kita tumpahkan. Tidak diperbolehkan sama sekali untuk kita bunuh mereka. Illa bi ihdath salas, kecuali ada tiga hal, kecuali ada tiga perkara. Yang mana memang di dalam pandangan agama Islam, di dalam syariat kita, di dalam agama kita, apabila ada satu saja yang ia lakukan pada saat itu, maka diperbolehkan untuk membunuh sang pelaku. Tapi ingat, sekali lagi, hal ini bisa diterapkan kalau memang kita berada di sebuah tempat, kalau memang seandainya kita berada di sebuah negeri yang memang melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Kalau kita berada bukan pada sebuah wilayah, bukan berada pada sebuah tempat yang memang menerapkan hukum syariat Islam, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk langsung menerapkan hukum ini. Karena kenapa? Akan menimbulkan konflik yang jauh lebih besar, akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Contoh misalnya kita anggaplah sebuah negara, Timur Leste kah, atau negara-negara Eropa mana, Barat mana, atau Jepang. Ketika kita melihat ada di antara mereka yang melakukan sebuah kasus, misalnya kasus kriminal, entah itu pembunuhan atau hal yang lainnya, bukankah di dalam pandangan agama Islam orang yang membunuh maka balasannya juga dibunuh atau diqisas?
Coba kita berada di Jepang melihat ada saudara muslim yang dibunuh, kemudian pada saat itu kita langsung mengkisos atau memenggal sang pembunuh pada saat itu. Boleh atau tidak? Ternyata tidak diperbolehkan. Justru hal itu disalahkan karena kenapa? Di negara Jepang atau di negara-negara barat ataupun Eropa yang mana saja, mereka tidak menerapkan hukum syariat Islam. Mereka tidak menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara tersebut. Maka tidak diperbolehkan sama sekali, tidak diperkenankan sama sekali untuk kita tumpahkan darahnya pada saat itu. Lantas tiga hal ini apa? Apa tiga hal ini sehingga bagi sang pelaku ketika mereka melakukan hal-hal ini, mereka dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya? Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Ats-tsayyibuz zani." Ats-tsayyibuz zani. Apa artinya? Apa maksudnya sehingga Rasulullah mengatakan ats-tsayyibuz zani? Artinya adalah orang yang telah melakukan pernikahan secara sah, kemudian dia melakukan perzinahan dengan wanita yang memang diharamkan baginya untuk menyentuh kulitnya. Menyentuhnya saja diharamkan, apalagi bersetubuh dengan wanita tersebut. Kenapa demikian? Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW beliau menjelaskan kepada kita terkait pentingnya bagi umat Islam itu yang pertama menjaga agama kita. Hifdzuddin. Di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita terkait kita itu harus menjaga agama yang dimiliki oleh kita. Itu agama Islam. Yang berikutnya hifdzun nafs. Bagaimana kita harus menjaga nyawa umat Islam, nyawa manusia. Dan yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dalam hadis ini terkait dengan hifdzun nasab atau hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa Rasulullah SAW ia telah menjelaskan ats-tsayyibuz zani, seorang yang telah melakukan pernikahan dengan sah kemudian ia melakukan perzinahan, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Sekarang ketika kita berbicara syariat hukum Islam, apabila orang yang sudah menikah kemudian ia melakukan perzinahan, maka konsekuensinya adalah dirajam. Itu digali kemudian ditanam setengah badan kemudian dilempar dengan batu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang telah melakukan zina dengan seorang lelaki. Kemudian karena dia merasa bahwa ini merupakan sebuah kesalahan yang besar, ini merupakan sebuah dosa yang betul-betul besar, akhirnya ia secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali, tiba-tiba ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah ia lakukan. Ia menyerahkan dirinya ke hadapan Rasulullah. Ia tahu bahwasanya hukuman ataupun konsekuensi bagi orang yang telah melakukan zina adalah dirajam. Tapi secara sukarela ia serahkan dirinya di hadapan Rasulullah agar apa? Dengan tujuan, dengan keinginan agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat yang telah dilakukan olehnya, mau mengampuni dosa-dosanya. Kalau pada saat itu ia tidak mengaku kepada Rasulullah, dia diam saja pada saat itu, walaupun dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Karena kenapa? Tetap konsekuensinya harus dilakukan, yaitu apa? Harus dirajam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu? Betul? Apakah betul engkau telah melakukan perbuatan zina? Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina. Kalau begitu coba lihat, apakah engkau pada saat itu sedang hamil atau bagaimana? Khawatirnya engkau sedang mengandung. Ternyata memang benar dia sedang hamil. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah, tunggu engkau kembali saja ke rumahmu, tunggu sampai engkau melahirkan. Setelah selesai melahirkan, langsung datang kembali kepada Rasulullah, menyampaikan bahwasanya dia siap untuk dirajam, siap untuk dibunuh. Tapi kata Rasulullah, kembali lagi ke rumahmu, susui dan besarkan anakmu. Kemudian setelah anaknya pada saat itu mulai besar, mulai bisa makan, masuk makanan selain dari ASI, kemudian dia kembali kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan diri dan memang memiliki keinginan untuk dirajam agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubatnya. Akhirnya Rasulullah SAW beliau memanggil sahabatnya kemudian menerapkan hukum rajam pada saat itu kepada wanita tersebut. Umar radhiyallahu anhu atau ada di antara beberapa sahabat pada saat itu yang memang ketika melempar wanita tersebut, mereka lemparkan dengan begitu bengis, dengan begitu kencang, dengan begitu kejam, sambil
sampai ada beberapa di antara sahabat yang mungkin mengeluarkan kata-kata sebagai bentuk penghinaan kepada wanita tersebut. Tapi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sesungguhnya taubat wanita ini, kalau seandainya dikumpulkan dengan taubat penduduk Madinah, maka taubat wanita ini jauh lebih besar dibandingkan seluruh penduduk kota Madinah. Taubatnya penduduk kota Madinah pada saat itu. Ingat, orang yang telah melakukan perbuatan zina ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang handphone, ketika kita berbicara tentang motor, ketika kita berbicara tentang nonton bareng misal di bioskop atau pesta dan lain sebagainya, itu hukum asalnya adalah mubah. Handphone boleh kita gunakan, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan medsos-medsos yang lainnya. Akan tetapi ketika disalahgunakan, apabila hal ini bisa mengundang kita kepada perbuatan zina, maka yang tadinya sesuatu ini yang hukumnya mubah, dia bisa berubah menjadi suatu hal yang haram. Handphone itu merupakan sesuatu hal yang mubah, handphone. Boleh kita gunakan, boleh kita gunakan. Akan tetapi ketika handphone ini kita pakai untuk menghubungi wanita misalnya yang memang bukan mahram, kemudian kita janjian untuk bertemu, kemudian tiba-tiba terjadi pertemuan, kemudian masuk ke hotel, tiba-tiba melakukan perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik, maka status handphone yang tadi yang mubah itu bisa berubah menjadi sebuah hal yang haram. Bukankah banyak sekali umat manusia yang terjerumus di dalam dosa yang begitu banyak karena mereka terlalu asik melakukan aktivitas, melakukan rutinitas yang sifat awalnya adalah sebuah hal yang mubah, sehingga banyak sekali hal-hal yang terbuang di dalamnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di dalam hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas bersama, bahwasanya di antara ciri-ciri orang Islam yang baik adalah dia akan meninggalkan suatu hal yang tidak memberikan banyak manfaat kepada dirinya. Bukan berarti handphone diharamkan, tidak. Tapi apabila handphone ini bisa membawa kita kepada perbuatan zina, maka hal tersebut bisa berubah statusnya menjadi sebuah hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam telah menerapkan atau telah menetapkan sebuah hukum namanya hukmun nikah. Telah menetapkan sebuah syariat, yaitu diadakannya pernikahan. Karena memang pernikahan merupakan hanya satu-satunya cara agar kita itu bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Tidak ada cara yang lain. Sekarang kalau kita melihat bagaimana orang-orang barat, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa sana, sangat familiar di kalangan mereka, menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja kalau ada dua orang sepasang, laki-laki dan wanita, belum melakukan pernikahan, kemudian mereka hidup di dalam satu rumah. Otomatis ketika mereka sudah hidup di dalam satu rumah, mereka akan melakukan hal apapun sebagaimana orang yang telah melakukan pernikahan. Padahal statusnya pada saat itu mereka belum melaksanakan akdun nikah. Mereka belum melakukan akad nikah. Akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri, memiliki anak pada saat itu. Sekarang banyak orang-orang masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita, di sekitar kita, banyak orang yang mulai mencoba untuk mengadopsi perihal ini. Akhirnya mereka bertemu dengan lawan jenisnya, mulai kontek-kontekan, pacaran, tiba-tiba mereka melakukan hubungan badan, mereka melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Akhirnya apa yang terjadi? Sang wanita hamil. Ketika terjadi perbuatan zina seperti ini, maka banyak sekali kasus laki-laki akan lari, pergi meninggalkan wanita. Ketika sang laki-laki lari, lantas bagaimana dengan janin yang sedang dikandung oleh seorang wanita tersebut? Bahkan sering kali kita mendengar bagaimana seorang wanita ketika dia sedang hamil itu menggugurkan anaknya, atau ketika sudah dilahirkan kemudian dibuang kemana, atau dibunuh, atau langsung dititipkan kemana. Dia lari dari tanggung jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum nikah, syariat nikah ini, agar
keturunan manusia itu terjaga, terjamin. Jelas memiliki bapak, jelas memiliki ibu, jelas saudara-saudaranya. Sekarang kalau ada anak yang hadir karena proses hubungan di luar nikah, bagaimana statusnya? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Hartanya bagaimana? Siapa yang menjamin pendidikannya? Siapa yang menjamin makannya, kehidupannya, dan lain sebagainya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga akan perihal ini, sehingga apabila ada orang yang telah melakukan pernikahan yang sah, kemudian ia melakukan hubungan zina, maka hukumannya adalah diperbolehkan untuk dihilangkan nyawanya menurut syariat Islam. Sekali lagi catatan, kalau memang di negara kita, kalau memang di negeri kita, kalau memang di daerah kita pada saat itu memang menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang diterapkan. Tapi kalau belum menerapkan atau tidak menerapkannya, kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk langsung merajam orang tersebut yang telah melakukan perbuatan zina. Kita juga harus menghormati hukum yang berlaku di daerah tersebut. Yang berikutnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wan nafsu bin nafsi." Maksudnya bagaimana? Apabila apabila saya membunuh saudara muslim yang lainnya, karena memang pada saat itu saya salah, kemudian saya membunuh secara sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada kalian untuk menegakkan hukum qisas apabila ada kasus, apabila ada tindakan pembunuhan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurr, wal 'abdu bil 'abdi, wal untha bil untha, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa di dalam syariat Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan batasan, telah memberikan balasan bagi sang pembunuh, maka balasannya juga dibunuh. Sekarang kita lihat di negara-negara luar sana. Jangan kita ambil contoh di negara kita, negara luar saja misalnya. Entah di negara barat, negara Jepang dan lain sebagainya. Apabila ada kasus pembunuhan, maka sang pembunuh pada saat itu biasanya akan diapakan? Dipenjara. Dipenjara sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, dan ketika mereka dipenjara, mungkin saja ada kemungkinan mereka akan mendapatkan remisi, pengurangan masa tahanan pada saat itu, dapat diskon. Mereka akan mendapatkan diskon yang tadinya 10 tahun tiba-tiba dikurangi jadi 7 tahun, jadi 6 tahun, jadi 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ketika mereka di penjara, mereka akan bertemu dengan pembunuh-pembunuh yang lainnya. Nanti mereka akan belajar bagaimana cara membunuh yang baik dan benar. Sehingga ketika mereka keluar dari penjara, bukannya menimbulkan efek jera, malah justru mereka semakin mahir untuk melakukan kasus pembunuhan. Sekarang kalau kita melihat di berita-berita, itu banyak sekali kasus-kasus pembunuhan di negeri kita sini. Karena kenapa? Belum ada efek jera yang ditimbulkan. Sekarang kita lihat di lanjutan ayat qisas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Walakum fil qisas, di balik penetapan atau penerapan hukum qisas, hayah, terdapat sebuah kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, yang mau berfikir. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Kok bisa? Kenapa bisa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di balik atau setelah kita menerapkan hukum qisas, itu akan ada kehidupan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini telah menjelaskan kepada kita efek yang jauh ke depan. Apa yang akan ditimbulkan ke depan kalau memang pada saat itu kita menerapkan hukum qisas. Bukankah ketika kita melihat bagaimana proses qisas itu terjadi, bagaimana orang akan dieksekusi di qisas, dipancung dari leher dengan sekali tebasan pada saat itu, kemudian lehernya putus, kita memang dianjurkan untuk menyaksikan proses qisas itu. Makanya sebelum ada hukum qisas, proses qisas itu biasanya akan diumumkan di media-media, di koran kah, di TV kah, di radio kah, di medsos, itu akan diumumkan bahwa saya hari ini
di masjid ini, di halaman masjid ini, setelah salat ini jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, itu akan diadakan proses qisas. Tujuannya apa? Agar orang-orang itu datang untuk menyaksikan. Ketika mereka menyaksikan bagaimana terjadinya eksekusi qisas di Panjung pada saat itu, maka orang-orang yang hadir akan berpikir berulang-ulang kali, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan kali mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan kriminal yang sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan mungkin di antara kita juga pernah membaca beberapa artikel terkait dengan qisas ini. Ternyata hukuman qisas, hukuman mati dengan cara diqisas, itu merupakan cara yang paling ringan rasa sakitnya dibandingkan proses hukum mati yang lainnya. Dibandingkan ditembak, dibandingkan digantung, dibandingkan diracun, dibandingkan di listrik, dibandingkan dibakar, hukum qisas sekali pancung, sekali tebasan langsung putus, itu rasa sakitnya lebih sedikit, lebih minim dibandingkan proses hukum mati yang lainnya. Sekarang kalau kita lihat, ditembak mati, ditembak di jantung atau di kepala, kalau satu tembakan itu tepat sasaran dan dia mati. Bahkan kalau kita melihat ketika ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Tembak satu kali tembakan itu ada yang salah sasaran, ada yang tidak langsung mati, akhirnya ditembak ulang, ditembak kedua kali, ditembak ketiga kalinya. Sekarang kita lihat bagaimana dulu Saddam Hussein misalnya, mantan presiden Irak, ketika dihukum gantung oleh rakyatnya sendiri pada saat itu kan tidak langsung mati. Tidak langsung nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui proses yang begitu mengerikan. Digantung sesak napas, tidak bisa napas sekian lama, baru pada saat itu mati. Tapi ketika qisas, dipenggal dengan sekali tebasan langsung mati. Dan qisas yang dibenarkan adalah itu sekali tebasan langsung putus, bukan yang dilakukan oleh orang-orang ISIS kemarin yang mungkin kita pernah melihat videonya, itu disembelih, digorok seperti ini, seperti orang sedang menyembelih hewan. Bukan qisas seperti itu. Tapi qisas adalah bagaimana sang terdakwa itu ditundukkan, duduknya kurang lebih hampir mirip dengan duduk di antara dua sujud, kemudian tangannya diikat ke belakang, ditutup kepalanya, kemudian dia akan menundukkan kepalanya, kemudian akan ditebas dari bagian atas ini, dari bagian leher atas punuk, ya. Itu merupakan cara qisas yang benar. Maka efek jera akan ada ketika penerapan hukum qisas ini terdapat di sebuah wilayah misalnya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW beliau menjelaskan, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dihalalkan, dibenarkan apabila ada saudara kita yang muslim, ia meninggalkan agama kita, ia pergi mencari agama yang lain, ia murtad dari agama kita, memilih jalan yang lain, al-mufariqu lil jamaah, keluar dari jamaah Islam. Maka di dalam pandangan Islam, kalau pada saat itu kita memang menerapkan, kalau memang pada saat itu negara tersebut, daerah tersebut menerapkan syariat Islam sebagai pedomannya, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Karena kenapa Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Akan tetapi, yang pertama, dia harus kita dakwahi terlebih dahulu, dia harus kita ajak terlebih dahulu untuk kembali ke dalam agama Islam, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu dia mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan catatan taubatan nasuha. Tapi kalau memang dia tidak mau bertaubat, dia lebih memilih agama yang lain, maka di dalam pandangan Islam diperbolehkan bagi kita untuk membunuhnya. Tapi ingat,
yang melakukan atau yang mengeksekusi orang-orang seperti ini tidak boleh orang-orang biasa. Itu sudah ada orang-orang yang ditentukan oleh pemerintah misalnya, oleh hakim misalnya. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan sama sekali orang-orang masyarakat ketika mendapati orang yang seperti ini kemudian langsung dibunuh, langsung dirajam, langsung dikisos, langsung dibunuh. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ada mekanismenya. Misalnya ketika kita berbicara tentang kisos juga, itu tidak seluruh kasus pembunuhan itu akan berakhir di hukuman kisos, tidak. Dicari terlebih dahulu, akan dibentuk tim investigasi, cari bukti-buktinya. Ketika bukti-buktinya sudah ada, sudah lengkap, harus ada saksinya. Saksi juga sudah lengkap. Kemudian nanti akan diminta persetujuan dari ahli waris sang korban yang sudah meninggal dunia. Kalau ada satu saja dari pihak ahli waris korban yang tidak setuju untuk dilakukan hukum qisas, maka proses qisas tidak akan dilaksanakan sama sekali. Dan biasanya sebelum dieksekusi, itu sang terdakwa akan diminta terlebih dahulu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan yang berikutnya biasanya akan diminta wasiat terakhir atau keinginan terakhir sebelum akan dilakukan proses eksekusi. Kalau ada salah satu saja dari ahli waris yang tidak setuju, maka hukuman qisas tersebut akan pindah, akan berubah dari yang tadi qisas menjadi daf'ud diyah, membayar denda. Kayak mungkin beberapa tahun lalu kita pernah mendengar bagaimana di negara kita, Indonesia, kita pada saat itu dihebohkan dengan ada seorang wanita di Arab Saudi sana yang dinyatakan telah membunuh sang majikannya karena pembelaan diri atau bagaimana. Tapi akhirnya pada saat itu orang Indonesia diminta untuk urunan, patungan untuk membayar denda. Agar apa? Agar wanita ini tidak jadi dikisos. Akhirnya terkumpullah uang tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak korban, ahli waris korban, akhirnya tidak jadi dikisos dan beliau pada saat itu dibebaskan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Mudah-mudahan hadis yang cukup pendek ini bisa kita ambil sebagai ibrah ataupun pelajaran dan juga sebagai penambah ilmu kita, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal ini akan memperberat mizan hasanatina, amal timbangan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.